Untuk menentukan nilai limit X mendekati 5 dengan fungsi 3X kurang 4 adalah dengan mensubstitusikan nilai 5 terhadap X, sehingga 3X dikurang 4 itu sama dengan 3 dikali 5 dikurang 4, hasilnya sama dengan 11. Kita kembali dalam materi limit dan turunan fungsi oleh saya sendiri, Budiarjo Mamunto. Materi ini akan diajarkan untuk kelas 11 matematika wajib. Kompetensi dasar yang kita akan lalui, yang pertama ada 3.7. Kompetensi pengetahuannya adalah menjelaskan fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Ya, pendekatan limit yang ada pada slide ini adalah jika X adalah variabel pada himpunan bilangan asli X di mana X kurang dari 4, maka kita dapat mudah menyebut anggota terbesar himpunan tersebut, yaitu 3. 3 ini diperoleh dari X kurang dari 4, artinya 4 ini tidak termasuk, sehingga anggota terbesarnya adalah 3. Jika X adalah bilangan variabel bilangan real, ya, variabel bilangan real, maka ini sangat sulit untuk kita menentukan dan memastikan bilangan real tersebut sebelum 4. Bisa saja 3,999 atau 3,9999 dan seterusnya. Pengertian fungsi limit. Perhatikan fungsi 2X tambah 1. Perhatikan fungsi 2X tambah 1. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Andaikan X ini adalah sebuah bilangan yang kita mulai dari 3, maka di sini kita akan mudah menulisnya bahwa 2,97. Kemudian di sini juga 3,03. Maka ketika kita substitusikan, contoh kita ambil 3, yang paling mudah adalah 3. Setiap nilai 2X ditambah 1, setiap nilai X kita ganti dengan 3, maka 2 dikali 3 tambah 1, 6, hasilnya sini sama dengan 7. Begitupun untuk 2,97 dan 3,03. Kita bisa langsung substitusikan dengan cara mengganti setiap nilai X diganti dengan variabel-variabel yang ada di atas, nilai-nilai yang ada di bagian atas. Untuk X mendekati 3 dari arah kanan dan arah kiri, ternyata nilai fx semakin mendekati 7. Ya, dalam kondisi limit ditulis sebagai berikut. Limit kanan X 13 pangkat 13, sedangkan limit kirinya adalah X mendekati 3 pangkat 3. Ini berlaku jika kita mendefinisikan setiap limit dengan fungsi kanan ataupun limit fungsi kiri. Ya, secara formal limit didefinisikan sebagai limit X mendekati fx sama dengan L jika untuk sembarang bilangan kecil elemen terdapat bilangan positif B. Sedemikian sehingga untuk X yang memenuhi mutlak X kurang A kurang dari B berlaku fx kurang dari L kurang dari elemen. Limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar jika variabel X mendekati C dengan
C elemen R, maka cara penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama langsung disubstitusikan, asalkan bukan menghasilkan bilangan tak tentu. Kemudian yang kedua, jika disubstitusikan menghasilkan bilangan tak tentu, maka kita harus menyelesaikan dengan cara difaktorkan atau disederhanakan, kemudian disubstitusikan. Sebagai contoh, pada kasus yang ada limit X mendekati 5, di mana fungsi 3X kurang 4, setiap nilai X kita ganti dengan 5, maka 3X berarti 3 dikali 5 dikurang 4 hasilnya sama dengan 11. Begitupun dengan kasus yang kedua, tapi harus dikoreksi terlebih dahulu, identifikasi terlebih dahulu. Jika penyebutnya menghasilkan bilangan tak tentu atau 0, maka ini harus kita faktorkan. Ternyata untuk kasus bagian B ini penyebutnya itu tidak menghasilkan bukan 0, sehingga kita bisa melakukan substitusi secara langsung. Maka setiap nilai X diganti dengan 0, hasilnya adalah 3 kali 0 kurang tambah 2 kali 0, maka 2 tambah 5, 0 dikurang 1, hasilnya negatif 1, sehingga hasil di sini hasilnya adalah negatif 5. Ya, contoh kasus yang kedua, hitunglah limit X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5 per X mendekati 1. Terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi apakah limit fungsi tersebut itu kita bisa lakukan substitusi atau kita faktorkan. Ternyata dari hasil yang ada ini, kalau kita substitusikan, kita ambil penyebutnya saja, hasilnya adalah setiap nilai X diganti dengan 1, maka hasilnya sama dengan 0. Tentu ini merupakan cara yang harus kita faktorkan terlebih dahulu. Sehingga untuk memfaktorkannya ini sangat mudah. Pelajaran sebelum sudah dijelaskan bagaimana cara memfaktorkannya untuk permasalahan X di pangkat 2. Terlebih dahulu kita harus melihat nilai bahwa X pangkat 2 tambah 4X kurang 5 ini adalah struktur dari A, B, dan C. Jika nilai C-nya ini adalah merupakan nilai harus berkalian, maka untuk mengetahui pemfaktorannya adalah hasil kalinya adalah negatif 5, kemudian hasil jumlahnya adalah positif 4. Kita tentu akan mencari jika dua angka yang jika dikalikan akan mendapatkan negatif 5, jika dijumlahkan akan mendapatkan positif 4. Ini kita dapat bahwa positif 5 dikali dengan negatif 1 sama dengan positif 5. Positif 5 dikurang 1 itu hasilnya adalah positif 4. Sehingga pemfaktorannya adalah X tambah 5 dikali dengan X kurang 1. Kita lihat mana yang sama. Ternyata penyebutnya X kurang 1 sama dengan pembilangnya juga X dikurang 1. Yang tersisa adalah X ditambah 5. Ini kita langsung substitusikan, setiap X diganti 1, maka hasil akhirnya adalah positif 6. Ya, limit fungsi berbentuk tak hingga. Untuk menyelesaikan limit fungsi berbentuk tak hingga, variabelnya mendekati 0. Maka caranya mendekati tak hingga, maka caranya adalah pembilang dan penyebutnya dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Sebagai tambahan bahwa setiap himpunan A itu dibagi dengan tak hingga, itu hasilnya sama dengan 0. A itu sendiri terdiri dari
nilai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kita bisa ambil sebagai bilangan asli. Bisa juga bilangan positif, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, untuk limit X mendekati hingga ini adalah teori yang kebanyakan digunakan untuk mendapatkan suatu hasil, apakah hasil berbentuk plus minus 3, berbentuk 0, berbentuk nilai bilangan bulat baik positif maupun bilangan bulat negatif. Ya, sebagai contoh, hitunglah limit X mendekati tak hingga 2X dengan fungsi 2X per X kurang 1. Kemudian yang kedua adalah limit X mendekati tak hingga dengan fungsi 2X kurang 3X tambah 2 per X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 kurang 7. Untuk penyelesaiannya, lebih dahulu kita mengidentifikasi pangkat tak terhingga. Untuk bagian A, kasusnya merupakan nilai X nya itu sama, yaitu sama-sama pangkat 1. Jika dengan mudah kita melakukan penyederhanaan dengan cara membagi X. 2X dibagi X yang tersisa adalah 2, kemudian X dibagi X yang tersisa adalah 1, 1 dibagi X menyebutnya adalah X, sehingga 2 substitusikan ini. Setiap X diganti tak hingga, 1 per tak hingga, hasilnya pasti 0. Dengan 2 kurang 1, 2 per 1 kurang 0 sama dengan 2. Kasus yang kedua bagian B, pangkat tertingginya adalah 4, maka setiap X ataupun setiap angka yang ada itu dibagi dengan X pangkat 4. Sebagai contoh, 2X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 4. X pangkat 4 merupakan pangkat tertinggi. Ya, kita ambil bahwa X pangkat 2, ini contoh penyederhanaannya, 1 jumlah X nya ada 2 dibagi dengan X pangkat 4. 1, 2, 3, 4. Ini sama dengan ini X dengan X habis, yang tersisa pembilang adalah 1. Ini X pangkat 2 yaitu X pangkat 2, maka 2 dikali 1 sama dengan 2, yang tersisa penyebutnya adalah X pangkat 2. Berlaku untuk X 3X per X pangkat 4 dan seterusnya. Hasil akhirnya ini setiap penyebutnya kita substitusikan atau setiap X disubstitusikan tak hingga, maka apapun hasilnya kita dibagi dengan pasti hasilnya adalah 0, sehingga 0 tambah 0 tambah 0 per 1 kurang 0 kurang 0, hasilnya adalah 1 per 0 adalah 0. Ya, untuk teorema limit pertama ini sudah dibagikan materinya dalam bentuk slide, sudah dibagikan sebelumnya. Tinggal kita lihat operasionalnya apakah berbentuk perkalian, pembagian, jumlah maupun pengurangan. Maka limit yang bersifat tidak konstan ataupun tidak berfungsi dalam satu limit, bahkan limitnya tidak fungsi yang ada pada fungsi tersebut. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.